Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Anjani dengan nomor NPM 2020015160011. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan teori resepsi sastra. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 2. Asal-usul teori. Sebenarnya, istilah resepsi sastra atau disebut juga estetika resepsi sudah tidak asing lagi bagi telinga pengamat sastra Indonesia. Apalagi sejak tahun 80-an telah terbit dua buah buku penting yang membicarakan masalah ini, terutama dari Profesor Atiu pada tahun 1984 dan Profesor Umar Junus pada tahun 1985. Adanya tanggapan pembaca terhadap karya sastra sesungguhnya juga sudah berlangsung lama dalam kehidupan sastra baik lisan maupun tertulis. Pengamat sastra pun menyadari akan fungsi komunikasi sastra. Mukarovsky misalnya, sejak tahun 80-an telah membicarakan hal ini dalam sistem semiotiknya. Dikatakannya, karya sastra sebagai sistem tanda dibedakan dalam dua aspek. Yang pertama ada signifian, yaitu penanda merupakan artefak struktur mati. Yang kedua, ada signifi, petanda yang menghubungkan artefak itu ke dalam kesadaran penyambut menjadi objek estetik menurut Vokema pada tahun 1977. Dengan kata lain, karya sastra tidak dapat dipahami dan diteliti lepas dari konteks sosial dalam perkembangan pemikirannya. Mukarovsky akhirnya sampai pada definisi bahwa karya sastra merupakan ragam realisasi diri seorang subjek terhadap dunia luar. Jadi, lewat fungsi kesenian pembaca melaksanakan diri, dialah yang menjadi pusat peristiwa semiotik. Tiu pada tahun 1984. Di satu pihak, Mukarovsky melihat karya sastra merupakan arus kesinambungan sepanjang masa. Burbank pada tahun 1978. Sebagai struktur yang dinamik, tetapi di pihak lain pembaca pun merupakan variabel dalam ruang dan waktu. Seperti dikatakannya, bahwa karya sastra menyatakan dirinya sebagai tanda dalam struktur intrinsik, dalam hubungannya dengan kenyataan, dan juga dalam hubungannya dengan masyarakat, pencipta, dan penanggapnya. Vokema memandang pernyataan tersebut sebagai formulasi terpendek tentang program teori resepsi yang dasar konsepnya dan bidang risetnya dapat diperoleh. Pada tahun 1977. Pandangan ini nanti akan memperlihatkan kedekatannya dengan pandangan Jaus yang melihat resepsi sastra sepanjang sejarahnya. Bagi Vodika, makna sebuah karya sastra tidak diberikan secara objektif, melainkan sebuah proses konkretisasi yang diadakan terus-menerus oleh pembaca yang susul-menyusul dalam waktu atau berbeda-beda menurut situasinya. Tiu, tahun 1984. Pandangan kedua tokoh strukturalis aliran Praha ini, yang ditulis dalam bahasa Cekoslovakia, barulah meluas di dunia barat dalam tahun 70-an. Setelah karya-karya penting mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karena itu, sodokan yang diberikan Hans Robert Jauss pada tahun 1967 lewat tulisannya yang berjudul Literaturgeschichte als Provokation atau Sejarah Sastra sebagai Tantangan mempunyai daya gugah yang lebih besar dalam dunia keilmuan sastra. Tiu pada tahun 1984. Ia mampu mengalihkan orientasi terhadap karya sastra kepada pemberian peranan yang lebih besar kepada pembaca, sedangkan sebelumnya lebih dititik beratkan perhatian pada karya sastra, pengarang ataupun hubungan antara karya sastra dengan alam. Selanjutnya, biografi Jan Mukarovsky atau yang sering disebut sebagai Mukarovsky. Mukarovsky, dia adalah profesor di Universitas Charles Praha. Mukarovsky lahir di Bohemia pada tahun 1891 sampai dengan tahun 1975. Dia terkenal karena hubungannya dengan strukturalisme awal serta linguistik Praha, dan untuk pengembangan ide-ide formalisme Rusia. Di antara prestasi lainnya, ia menerapkan ide-ide dari ahli bahasa dan semiotika Genewa Ferdinand de Saussure
untuk analisis ekspresi sastra dan seni. Secara sistematis menerapkan dan memperluas konsep fungsi linguistik ke karya sastra dan penerimaannya dalam periode yang berbeda. Mukarovsky memilih pengaruh besar pada teori strukturalis sastra, sebanding dengan Roman Jakobson. Mukarovsky belajar linguistik dan estetika di Universitas Charles di Praha dan lulus pada tahun 1915. Pada tahun 1922, ia menerima gelar doktornya. Sampai tahun 1925, ia mengajar di Pilsen, kemudian di sekolah dasar di Praha. Pada tahun 1926, ia adalah salah satu pendiri lingkaran linguistik Praha, bersama dengan teman dekatnya Roman Jakobson. Pada tahun 1929, Mukarovsky menerima habilitasi dengan Mačuz Mač, Studi Estetika, sebuah karya yang meneliti penyair romantis Ceko Karel Hynek Mácha di bidang estetika sastra. Pada tahun 1934, Mukarovsky diangkat sebagai profesor di Universitas Bratislava di Slovakia. Pada tahun 1938, ia diangkat sebagai profesor estetika di Universitas Charles di Praha, yang bagaimanapun seperti semua universitas Ceko lainnya, ditutup oleh Nazi yang menduduki pada November tahun 1939. Dari tahun 1941 hingga 1947, Mukarovsky bekerja sebagai editor. Setelah Perang Dunia Kedua, Mukarovsky mendukung komunisme dan pada tahun 1948, tahun kudeta komunis, Mukarovsky menjadi profesor penuh di universitas yang dibuka kembali di Praha. Pada tahun yang sama, ia juga terpilih sebagai rektor. Jabatan yang dipegangnya hingga tahun 1953. Karena meningkatnya tekanan Stalinis, Mukarovsky menarik kembali strukturalisme semiotiknya sebelum perang. Pada tahun 1951, Mukarovsky diangkat sebagai Direktur Institut Sastra Ceko dari Akademi Ilmu Pengetahuan Cekoslowakia, dan tetap di posisi itu sampai tahun 1962. Mukarovsky mengusulkan untuk memahami karya sastra sebagai bentuk yang kompleks. Dia membedakan 4 fungsi dasar bahasa, yaitu sebagai perwakilan, ekspresif, apelatif, dan fungsi estetika. Mukarovsky pada tahun 1938. Karl Buchler telah memperkenalkan 3 fungsi pertama dalam teori bahasa, menurut Buchler pada tahun 1934. Dan Mukarovsky menambahkan yang keempat. Penekanan pada estetika juga tercermin dalam esai fundamentalnya tentang pertanyaan, apa itu seni? Dalam seni sebagai fakta semiotik. Mukarovsky menekankan 2 karakteristik karya seni, yaitu sebagai fungsi otonom dan fungsi komunikatif. Selanjutnya, pengaruh teori terhadap karya sastra. Di sini sudah cukup jelas bahwa teori resepsi ini mementingkan tanggapan pembaca yang muncul setelah pembaca menafsirkan dan menilai sebuah karya sastra. Resepsi sastra adalah bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Junus pada tahun 1985. Tanggapan ada 2 macam, yakni tanggapan yang bersifat pasif dan tanggapan yang bersifat aktif. Tanggapan yang bersifat pasif yaitu bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya sastra atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya. Sedangkan tanggapan bersifat aktif yaitu bagaimana pembaca merealisasikan karya sastra tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa resepsi sastra merupakan penelitian yang memfokuskan perhatian kepada pembaca, yaitu bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra sehingga memberikan reaksi terhadap teks tersebut. Resepsi sastra telah menjadi bagian integral dari tujuan penelitian sastra, dan resepsi sastra diintegrasikan ke dalam definisi dari kesusastraan atau yang sering disebut sebagai literariness. Akhir-akhir ini, berbagai penelitian sastra memasuki resepsi sastra sebagai upaya untuk menentukan literariness.
Karya sastra terdiri dari teks atau sistem hubungan intratekstual dalam kaitannya dengan realitas ekstratekstual, dengan norma-norma sastra, tradisi, dan imajinasi. Teori resepsi ini mementingkan tanggapan pembaca yang muncul setelah pembaca menafsirkan dan menilai sebuah karya sastra. Resepsi sastra adalah bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra Aderahima, Literature Reception 15 yang dibacanya sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Teori resepsi sastra memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini melihat cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual atau retorik atau gudang bacaan, dan secara aktif atau perasaan. Secara spesifiknya, teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya teks sastra. Kritik sastra memiliki peran yang besar dalam perkembangan teori sastra, dan salah satu teori tersebut adalah resepsi sastra. Oleh karena itu, resepsi sastra adalah bagian yang tak terpisahkan dari kritik sastra. Dengan resepsi sastra, terjadi suatu perubahan besar dalam penelitian sastra yang berbeda dari kecenderungan yang biasa selama ini. Selama ini, tekanan diberikan kepada teks, dan untuk kepentingan teks ini, biasanya untuk pemahaman seorang peneliti mungkin saja pergi kepada penulis. Yunus pada tahun 1985. Selanjutnya ada konsep teori resepsi sastra. Konsep dasar teori resepsi sastra. Resepsi sastra secara singkat dapat disebut sebagai aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Pembaca selaku pemberi makna adalah variabel menurut ruang, waktu, dan golongan sosial budaya. Hal itu berarti bahwa karya sastra tidak sama pembacaan, pemahaman, dan penilaiannya sepanjang masa atau dalam seluruh golongan masyarakat tertentu. Menurut perumusan teori ini, dalam memberikan sambutan terhadap sesuatu karya sastra, pembaca diarahkan oleh horizon harapan, atau yang sering disebut sebagai horizon of expectation. Horizon harapan ini merupakan interaksi antara karya sastra dan pembaca secara aktif. Sistem atau horizon harapan karya sastra di satu pihak dan sistem interpretasi dalam masyarakat penikmat di lain pihak. Jaws pada tahun 1975. Horizon harapan karya sastra yang memungkinkan pembaca memberi makna terhadap karya tersebut sebenarnya telah diarahkan oleh penyair lewat sistem konvensi sastra yang dimanfaatkan di dalam karyanya, menurut Q pada tahun 1983. Konsep horizon menjadi dasar teori Jaws. Ia ditentukan oleh 3 kriteria. Yang pertama, norma-norma umum yang terpancar dari teks-teks yang telah dibaca oleh pembaca. Yang kedua, pengetahuan dan pengalaman pembaca atau semua teks yang telah dibaca sebelumnya. Yang ketiga, pertentangan antara fiksi dan kenyataan. Misalnya, kemampuan pembaca memahami teks baru, baik dalam horizon sempit dari harapan-harapan sastra, maupun dalam horizon luas dari pengetahuannya tentang kehidupan. Menurut Segers pada tahun 1978. Konsep teori yang kedua dikemukakan oleh Wolfgang Iser, terutama terlihat dalam karangannya yang berjudul Der Apple Structure the Text pada tahun 1975. Di sini, Iser membicarakan konsep efek atau Wirkung, yaitu cara sebuah teks mengarahkan reaksi pembaca terhadapnya. Menurut Iser, sebuah teks sastra dicirikan oleh kesenjangan atau bagian-bagian yang tidak ditentukan atau indeterminate sections. Kesenjangan tersebut merupakan satu faktor penting efek yang hadir dalam teks untuk diisi oleh pembaca. Jika kesenjangan itu sedikit, teks dapat mendatangkan kebosanan kepada pembaca. Hal ini dipertentangkan dengan kesenjangan yang meningkat. Menurut Segers pada tahun 1978. Aktivitas pembacaan dalam proses menjembatani kesenjangan atau mengisi tempat terbuka itu dikontrol dan diarahkan oleh teks itu sendiri. Menurut Iser pada tahun 1980. Itulah alasan yang mengantarkan Iser pada pendapat bahwa pusat pembacaan setiap karya sastra adalah interaksi antara struktur dengan penyambutnya. Pada tahun 1987. Konsep pengisian tempat terbuka pada Iser ini memperlihatkan kedekatannya dengan konsep konkretisasi fonika. Kedua konsep dasar teori resepsi sastra ini ialah horizon harapan dan tempat terbuka.
merupakan pengertian dasar untuk memahami resepsi sastra. Kedua konsep ini dalam tahap berikutnya terlihat muncul kembali dalam masalah hubungan intertekstualitas. Teori pembacaan Iser, misalnya, mempunyai kedekatan dengan tahap pembacaan secara retroaktif pada Riveter. Tahap pembacaan kedua ini ditujukan untuk membongkar kode atau decoding di dalam teks sehingga ditemukan hipogramnya yang akan membulatkan makna karya tersebut. Hipogram adalah teks lain yang menjadi landasan penciptaan sesuatu karya, baik dalam kesejajaran maupun dalam pertentangannya. Menurut Rivater pada tahun 1979. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian dan juga wawasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.